Hai, perkenalkan nama aku Christina Wijaya dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai interpolation. Di sini aku membuat PPT ini bersama dengan teman-teman aku yaitu Kinanti, Aulia, Vincent, dan Yasmin. Oke, pertama kita outline-nya dulu yaitu pengertian interpolasi, teknik interpolasi, ideal interpolation, simple interpolasi, linear interpolasi, dan juga penjelasan matematis tentang ideal interpolation. Yang pertama, apa sih interpolasi itu? Jadi, interpolasi itu tuh teknik pengolahan sinyal dan data untuk memperkirakan nilai di antara titik-titik data sinyal yang ada. Kira-kira gimana sih? Ini misalnya ada titik-titik nih sebelum ada grafik yang ada di sini, sebelum ada garisnya. Nah, ini tuh mirip dengan menghubungkan sekumpulan titik pada dengan kurva. Jadi kayak kita hubung-hubungin titiknya pakai garis. Kayak gitu kira-kira interpolasi simpelnya. Nah, terus kenapa sih kita harus pakai interpolasi ini dan kapan? Jadi ini tuh bakal berguna ketika kita hendak memprediksikan nilai di antara titik data. Jadi misal kita cuma punya titik-titik yang nggak tahu nih, kayak yang ini tadi misal cuma titiknya doang di grafik yang ada di bawah. Nah, terus kita pengen supaya bisa terhubung. Kan kalau terhubung itu kan berarti ada titik lain yang kita nggak tahu kan. Jadi ini kita prediksi ini, oh kira-kira kayaknya titiknya ada di sini deh, kayak gitu. Terus yang kedua, untuk menghaluskan data saat analisis grafik dan visualisasi, yaitu supaya pas kita gambar tuh nggak mewat-mewat gitu, apalagi yang bentuknya kurva ya. Dan lanjutnya yaitu saat pemrosesan sinyal dan gambar untuk merubah resolusi dan mengisi data yang hilang. Nah ini kayak gimana sih? Nanti aku jelasin lebih lanjut ya. Pokoknya ini bakal berguna banget buat pemrosesan data, sinyal, gambar, audio, dan juga video. Terus, apa saja sih contoh pengaplikasian interpolasi? Jadi contohnya itu ada grafik dan visualisasi, jadi yang kayak tadi. Terus pemrosesan gambar yang aku sebutin tadi, jadi kita bakal kayak memproses gambar tuh pas kita ubah resolusinya, pas kita ubah jadi digital, itu bakal membutuhkan ini. Terus kita juga bisa diprediksi cuaca karena butuh data-data tadi kan di titik-titik tadi, jadi dia bakal bantu prediksi cuaca. Terus analisis ekonomi, karena ada suatu tren saham misalnya, kayak gitu-gitu kan butuh butuh suatu titik-titik yang terhubung juga. Terus pengolahan sinyal, ini berhubungan dengan yang pemrosesan gambar juga, tapi sinyal itu lebih luas, jadi bisa sinyal audio juga dalam hal ini gitu. Terus yang terakhir pemodelan 3D dan animasi. Nah ini berguna untuk supaya orang-orang itu pas bikin game misalnya, dia tuh bakal memprediksi gerakan yang lebih lancar gitu di gamenya, lebih mulus misalnya kayak mau lompat atau apapun itu dengan titik-titik yang udah ditentuin gitu. Terus, jadi siapa sih yang biasanya memerlukan interpolasi ini? Ini ada pengolah multimedia, ya orang-orang yang ngolah gambar tadi, terus ahli cuaca, karena tadi ada prediksi cuaca, terus ilmuwan dan peneliti karena butuh banyak data, analis data juga, terus analis keuangan juga, industri game juga yang tadi, dan kita. Kenapa kita? Karena kita belajar interpolasi hari ini, gitu. Terus kita akan muncul ke jenis jenis interpolasi yang ini adalah simple polarization atau zero order Holt interpolation. Kira-kira gimana sih? Nah, jadi metode ini tuh banyak digunakan untuk merekonstruksi sinyal secara real time. Nah, jadi secara langsung gitu ya, sinyal-sinyal yang ada di dunia ini gitu, yang kita nonton TV, kalian nonton YouTube gitu. Terus dalam metode rekonstruksi zero order hold ini, sinyalnya tuh bakal direkonstruksi dari sampelnya dengan menahan sampel yang diberikan untuk suatu interval hingga sampel berikutnya diterima. Nah, coba lihat deh gambar di samping biar lebih jelas. Jadi awalnya sinyal analog yang mulus-mulus saja nih kayak kurva. Kemudian kita ubah jadi sinyal diskrit, yaitu yang titik-titik doang. Nah, untuk interpolasinya kan kita pakai yang metode ini zero order hold. Jadi kita tahan nih setiap titik itu kita tahan sampai mentok ketemu titik selanjutnya, ketemu garis titik selanjutnya, terus kita naik jadi kayak tangga gitu jadinya. Nah terus lanjut konsep konsep yang ada di sini misalnya ada aliasing. Nah definisinya tuh apa? Yaitu fenomena ketika sinyal input yang kontinu direkonstruksi menjadi sinyal diskrit menggunakan metode zero order hold. Tetapi informasi frekuensi dalam sinyal asli tidak dapat direpresentasikan sepenuhnya. Jadi kayak nggak merepresentasikan sinyal asli. Kayak tadi kan dia jadi kotak-kotak gitu kan, jadi tangga kan. Padahal sebelumnya kan kurva mulus gitu kan. Nah itu jadinya beda gitu. Terus kenapa ini yang tadi? Karena sinyal asli memiliki komponen frekuensi yang melebihi batas Nyquist. Setengah dari laju sampel. Ini bakal lebih dijelasin di akhir lah ya. Jadi kayak intinya dia tuh frekuensi sinyal aslinya tuh lebih dari batas Nyquist yang ditentuin gitu.
Terus, sinyal yang direkonstruksi tidak mampu merepresentasikan frekuensi asli yang tinggi. Dan akibatnya yaitu perubahan atau kehilangan informasi penting dari sinyal asli. Kayak tadi, kan kita kehilangan yang kurva yang mulus ini, terus tiba-tiba jadi kotak-kotak gitu kan. Nah, terus ada distorsi atau informasi yang salah dalam sinyal yang direkonstruksi. Konsep trade-off. Terus yang ini terdapat trade-off antara kompleksitas sistem dan kualitas interpolasi. Terus adanya hubungan saling berkaitan antara tingkat kesulitan atau kompleksitas sistem yang digunakan untuk melakukan interpolasi dengan kualitas hasil interpolasi yang diperoleh. Terus peningkatan kompleksitas sistem interpolasi seperti penggunaan filter yang lebih canggih atau teknik interpolasi yang lebih rumit dapat meningkatkan kualitas interpolasi. Namun peningkatan kompleksitas ini juga dapat memerlukan sumber daya dan komputasi yang lebih besar, memperlambat waktu komputasi dan meningkatkan biaya implementasi. Ya iyalah ya, semakin canggih jadi semakin ribet dan semakin lama juga gitu. Kecuali nanti bakal ada yang bikinnya jadi lebih mudah tapi lebih canggih gitu kan. Terus ada yang selanjutnya itu pendekatan zero order ini dapat mengurangi kompleksitas sistem, namun mungkin juga mengorbankan sebagian kualitas interpolasi. Kayak yang tadi banyak yang hilang datanya karena banyak yang kita lompat-lompatin gitu kan. Jadi ya agak mengurangi lah kualitas gitu. Lanjut ke perbedaan dengan teknik lain, jadi terletak di pendekatan dan cara merekonstruksi sinyalnya. Jadi kalau zero order hold itu kan kayak tangga tadi. Nah kalau linear itu tuh kayak ya lurus aja gitu. Jadi kayak kayak pas kita gambar grafik pas kita sekolah dulu deh. Ada titik-titik-titik terus itu gambar lurus-lurus gitu kan. Itu jadi bedanya. Terus ada lagi yang interpolasi spline dan cubic spline interpolation. Jadi di sini tuh gunanya dia interpolasi spline ini metodenya tuh ada fungsi polinomial lokal untuk menghubungkan titik-titik data terdekat. Jadi lebih kurvanya jadi lebih mulus gitu deh gitu. Terus cubic spline interpolation ini tuh menggunakan fungsi polinomial kubik lokal untuk merekonstruksi sinyal antara titik-titik data. Jadi ini tuh kotak-kotak juga, cuman dia tuh pakai fungsi polinomial tertentu. Jadi nggak asal cuman zero hold aja, di hold aja gitu enggak. Gitu. Oke, terus lanjut ke mekanismenya, cara menghitung nilai-nilai yang hilang. Pertama, menentukan durasi interpolasi. Jadi kita tentuin dulu durasi atau interval di antara dua titik data yang nilai-nilai hilangnya ingin ditemukan. Jadi harus seragam nih interval durasinya antar titik. Terus kita menentukan jumlah sampel. Kita menghitung jumlah sampel dalam interval dengan menggunakan laju sampel yang sesuai dengan aplikasi atau sistem yang sedang digunakan. Gitu. Terus menentukan nilai. Gunakan metode zero order hold untuk mempertahankan nilai dari titik data sebelumnya di seluruh interval sehingga nilai yang hilang akan sama dengan nilai dari titik data sebelumnya di seluruh interval. Kayak gitu. Terus ada buffer. Buffer ini berperan untuk menjaga kontinuitas dan kestabilan sinyal yang diinterpolasi. Gunanya tuh untuk menyimpan sementara dan mempertahankan nilai sinyal yang telah dicuplik sebelumnya selama interval waktu tertentu. Dan mekanisme ini memastikan bahwa sinyal output yang direkonstruksi tetap stabil dan kontinu meskipun terjadi perubahan cepat dalam sinyal input. Gitu. Dan cara kerjanya gimana sih? Ini tuh penyimpanan nilai, pertahankan nilai, dan pemutakhiran nilai. Jadi pertama dari sinyal input yang dia terima tuh dia simpen dulu nih semuanya. Terus dia pertahanin sinyal ini tuh selama interval waktu tertentu supaya ada menjamin kontinuitas dan kestabilan sinyal. Abis itu baru dimutakhirin. Mutakhirin ini gimana sih? Jadi dimutakhirin itu tuh buffernya diperbarui dengan sinyal yang terbaru gitu. Dan nilai ini dipertahankan lagi, jadi kayak berulang lagi kayak gitu. Terus simple interpolation ini implementasinya ada di sinyal digital, sistem penginderaan dan sensor, dan juga sinyal real time gitu. Dan lanjut lagi ada pemrosesan sinyal audio, rekonstruksi sinyal diskrit, dan juga sistem pemrosesan citra. Jadi ya ini seputar-seputar sinyal audio, gambar, gitu-gitulah ya. Multimedia lah gitu. Terus yang terakhir ada sistem kontrol otomatis juga. Ini buat IoT gitu-gitu. Terus lanjut nih ke tipe yang kedua yaitu linear interpolation first order hold interpolation. Nah ini udah disinggung dikit nih tadi, jadi konsep dasarnya itu tinggal tarik lurus aja garisnya dari titik satu ke titik yang lain, nggak di hold kayak tadi. Jadi ini tuh nilai sampel sebelumnya, jadi dia tuh kayak ya titik-titik itu sih. Gitulah ya. Terus konsep aliasing di sini
teknik yang digunakan untuk merekonstruksi sinyal analog menjadi diskrit ini yang kayak tadi lah ya, sama lah kayak tadi. Jadi aliasing di sini paling nanti bentuknya jadi agak beda gitu karena ini garis-garis, kalau yang tadi kotak-kotak gitu kan. Jadi bentuk aliasingnya beda. Terus trade off di sini adalah metode yang cukup ini simple dibandingkan metode lainnya, tapi kualitasnya jadi kurang nih. Nah, kenapa? Karena dan dia tuh juga kecepatan eksekusinya juga kurang. Jadi interpolasi linear itu metodenya cepat, tapi mungkin menghasilkan hasil yang tidak sebaik metode interpolasi yang lain. Terus dia mengorbankan akurasi juga karena antar data kan nggak mungkin selalu linear kan, apalagi kan sinyal itu kan biasanya gelombang gitu kan. Jadi kalau pakai ini jadi agak tajam-tajam gitu ya, linear, jadi agak nggak akurat gitu. Terus dia tuh juga dapat menghemat, nah ini yang bagusnya tuh dia tuh menghemat sumber daya IoT, tapi hasil kualitas data gambar audionya rendah gitu. Terus mekanismenya itu ada penggunaan linear interpolation. Pertama kita kumpulin datanya dulu, jadi kita titik-titik datanya kita titik-titikin dulu, terus habis itu nilai interpolasi yang kita tentuin nih, tentukan di mana nilai X kita pengen mengestimasi nilai Y gitu. Terus rumusnya tuh itu ya, ada di layar, dan keterangannya juga ada di layar. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, ideal interpolation. Jadi ideal interpolation ini tuh yang paling ideal lah, yang paling bagus, yang paling wow gitu. Karena sinyal-sinyal itu yang paling deket sama sinyal aslinya, jadi bentuknya kurva gitu. Tapi ini juga yang lebih susah lah ya gitu, karena ini memastikan supaya dia tuh lebih bagus gitu kualitasnya, dan interpolasi ideal ini mengasumsikan bahwa tidak ada informasi yang hilang selama konversi dari kontinu ke diskrit atau sebaliknya. Jadi di sini karakteristiknya continuous signal and sampling, perfect reconstruction, zero bandwidth loss, no aliasing or distortion. Jadi kayak ideal banget gitu loh. Terus ini penjelasan matematisnya, jadi ini tuh untuk mengubah sinyal samplingnya atau discrete menjadi analog gunanya ya. Jadi dari discrete jadi analog lagi kan, discrete awalnya titik-titik gitu kan. Terus kita mau interpolasi, mau dibikin jadi kurva lagi. Jadi kayak gini, pertama kita recap dulu nih ke materi sampling yang lalu. Jadi ada message MT, jadi ini tuh sinyal audionya gitu, sinyal analognya dari audio atau dari gambar gitu, tapi kita anggap aja ini audio ya sekarang. Jadi sinyal suara kalian, misalnya sinyal suaraku yang lagi ngomong sekarang, terus ini bentuknya tuh kayak kurva gitu yang di bawah, di gambar kiri bawah itu kan continuous kan. Terus habis itu, gimana cara kita ubah jadi digital? Caranya adalah kita temuin nih sama si sampler. Nah, samplernya itu bentuknya tuh kayak yang di sebelahnya itu. Jadi itu sinyal sumbu Y-nya sama dengan 0, sumbu Y-nya sama dengan 0, sumbu X-nya ada semua di semua titik. Jadi itu tuh ada kayak panah yang selalu ke atas. Nah, habis itu kita temuin nih kedua ini, kita satuin, terus akhirnya kepotong deh. Kepotong jadi jadi sampling di samping itu. Jadi udah kepotong dan panah-panahnya tuh jadi kepotong dari sinyal si kurva tadi. Jadi akhirnya bentuknya kayak kurva tapi kepotong gitu. Itulah sinyal digital. Terus kalau interpolasi gimana sih? Jadi sinyal udah sampling kayak tadi, kita jadiin ideal low pass filter, terus baru jadi MRT gitu. Terus ini tuh apa? Itu HT atau ideal low pass filter tuh frekuensi response dari ideal low pass filter tadi. Nah, terus caranya gimana sih? Jadi MRT itu sama dengan ini MRT yang mau kita cari, itu sama dengan konvolusi dari ST dan HT. ST tadi sampel ya yang sudah disampling sama HT. Frekuensi respons dari ideal LPV tadi. Terus habis itu setelah itu kita Fourier transform nih pakai rumus ini MR omega sama dengan S omega dikali H omega. Nah bentukan S omega tuh kayak yang di gambar di kiri dan yang H omega yang di kanan gitu. Terus habis itu kalau dikali itu berarti kita gabungin lagi kita di boom gitu kan. Terus akhirnya kebentuklah kotak dan segitiga ini. Akhirnya kita tahu kalau omega M kurang dari omega C kurang dari omega S min omega W. Nah, kalau dikali jadi min omega M yang lebih dari omega M ini pasti nilainya 0. Jadi sisanya tuh cuman yang di bawah ini. Si segitiga warna merah ini yang mirip sinyal message yang belum di Fourier tadi. Nah, akhirnya kita Fourier transfer jadi MRT yang kita mau gitu. Terus overlapping. Nah, ini nih aliasing tadi nih.
Jadi overlapping ini kayak dia tuh salah gitu loh, kayak nggak menangkap sinyal dengan benar. Jadi di sini misalnya kalau yang hijau deh, yang hijau tuh kekecilan nih, kekecilan si areanya itu si yang tadi yang si kotak ini HW-nya tuh H omeganya tuh kekecilan, jadinya hasilnya nggak ideal. Jadi kayak gambarnya tuh aneh gitu loh, kayak nggak sesuai, bukan segitiga malah jadi kayak rumah gitu kan. Nah terus kalau yang ungu itu H omeganya tuh kebesaran, jadinya dia tuh gak ideal juga. Jadi kayak nyambung ke yang lain, padahal harusnya tuh benar-benar pas. Jadi yang baik itu yang pas, yaitu omega C sama dengan omega M, terus omega C sama dengan omega S dikurang omega M. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya dari itu gitu. Jadi aliasing itu intinya nggak sama dengan sinyal yang awal. Jadi kalau nggak sama, dia bakal hasilnya ya beda juga gitu. Oke, kayak gitu aja sih penjelasan dari aku terkait interpolasi. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.